Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan subsistem dari sistem sirkularis system. Kardiovaskular terdiri atas komponen-komponen jantung, arteri, kapiler, dan vena. Sistem kardiovaskular sering disebut sebagai sistem vaskular darah. Ini berfungsi sebagai untuk menyebabkan oksigen, bahan nutrisi, antibodi, dan hormon ke seluruh jaringan tubuh serta mengumpulkan karbon dioksida dan produksi limbah metabolik lain untuk dikeluarkan melalui organ ekstorosis. Hipoteresis sistem kardiovaskular berasal dari mesdorem. A. Cor atau jantung. Tunicus cordis, dinding jantung, tersusun oleh 3 lapisan. Pertama, endokardium, 2 myokardium, 3 epikardium. Perikardium ini merupakan bungkus kor terdiri atas 2 lembaran yang membatasi aktivitas. Perikardialis berisi cairan yang memungkinkan jantung berkontrak baik tanpa terganggu oleh pembungkusnya. Perikardium dalam arti luas terdiri atas lamina pericardialis, lamina periatalis. 2. Skeleton cordis atau kerangka jantung, tersusun oleh jaringan ikat virbupatat terdiri atas spectrum membraneum, trigonum fibrosum dextrum et sinistrum, annulus fibrosus. 3. Valvula cordis, tutup jantung. Ini merupakan jaringan ikat pada yang dilapisi oleh endotelium pada kedua sisinya. Ada 2 jenis valvula, arterioventralis, valvula seminalis. Struktur valvula. Valvula arterioventralis tersusun oleh endokardium di bagian atas. Atrium lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di bagian vertikulur. Jaringan kendros bagian jaringan penyokong. Jaringan ini berpangkal pada annulus fibrosus, mempunyai sel-sel bulat dengan substansi intercalaris. Valvula seminalis lebih tipis dibanding dengan valvula di atas. 4. Sistema cardiacum. Sistem ini sebenarnya mitochondrium telah mengalami modifikasi struktur dan fungsi seperti dapat menimbulkan mengantarkan impuls yang menyebabkan otot jantung berkontraksi teratur, merambat, dan aturan vertikulus. Komponen sistem ini adalah nodus signataralis, nodus antiforalis, dan facilus antricularis. B. Fase sangkuninya. Pembuluh darah yang berdasarkan atas jenis ukuran sebagian berikut. 1. Vas hemokapiler atau pembuluh darah kapiler dengan mikroskop optik. Dinding tersusun oleh endotelium, membran basalis dengan mikroskop elektroteknik dapat dibedakan menjadi 3 kapiler. 1. Vas kapiler atau kapiler berdinding utuh. B. Kapiler pencetan atau kapiler berdinding berlubang. C. Vas kapiler sindikat kapiler dengan pelebaran. 2. Arteria. Dalam arti luas, arteria dapat diartikan sebagai pembuluh darah yang mengalirkan darah dari kor menuju ke jaringan atau organ. Ada 2 jenis pembuluh darah termasuk dalam golongan ini, yaitu arteri dan arteriolar. 3. Vena. Secara umum, vena dapat diartikan sebagai pembuluh yang membawa darah dari jaringan kembali ke kor. Masuk dalam golongan pembuluh darah ini adalah vena dan venula. Valvula. Vena dengan diameter melebihi 2 mm dilengkapi dengan katup atau valvula, terutama di daerah tungkai dan kaki untuk mencegah daerah mengalir kembali menjadi kor. Valvula tersusun oleh endotelium mengalirisi kedua sisi. Stratum subtelon. Serabut yang terdatang dari dinding vena membentuk ayamin retratik, terdiri atas sepasang bagian dengan tipi beda mengarahkan ke kor. Ruang pada pangkal valvula dan dibatasi oleh dinding vena di atas valvula dinamakan plexus venosus. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Pernapasan merupakan pertukaran gas dari MH dengan gas di lingkungan. Alat pernapasan. 1. Hidung. Terdapat saraf pencium bau terdiri dari 2 lubang kanan dan kiri dibatasi dengan hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Fungsi menghangatkan, melembabkan, dan penyaringan udara. Terdapat rambut halus dan selaput lendir untuk menyaring udara yang masuk mengeluarkan partikel-partikel. 2. Faring. Berada di bagian belakang rongga hidung, lanjut dari saluran hidung dari meneruskan udara ke laring. 3. Laring. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dinding digerakkan oleh otot-otot menutupi glotis, lubang celah menghubungkan faring trachea. Terdapat suara bergerak jika ada dilalui atau udara berbicara. Memiliki katup. Epitologis. Selalu terbuka menutup jika ada makanan masuk ke tenggorokan. 5. Trachea. Batang tenggorokan. Tersusun dari cincinan tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Selaput lendir berfungsi menahan debu, kotoran dalam udara tidak masuk ke paru-paru. 6. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bagian yang menghubungkan trachea dengan paru-paru terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri atas lempengan tulang rawan. Dinding tersusun dari otot halus. Cabang bronkus tubulan kulit tipis dan tidak bertulang rawan. 7. Umu. Diselubungi oleh selaput elastis pleura, letak di dalam rongga dada di atas diafragma. Sekat membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan 3 gelembir, paru-paru kiri 2 gelembir. Terdapat bronkus dan bronchus atau alveolus.
Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan terjadi pada saat sadar dan tidak sadar. Inspirasi dan ekspresi berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspresi yang tepat. Terjadi pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda, tergantung pada ukuran paru-paru dan tergantung kekuatan pernapasan. Cara bernapas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residus. Frekuensi pernapasan. Cepat lambat melakukan pernapasan dipengaruhi oleh 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Kebutuhan normal oksigen per hari 300 cc kecuali dalam keadaan tertentu. Difusi sederhana, gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi tekanan tinggi ke konsentrasi tekanan rendah di alveolus dan sel jaringan tubuh.